Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akib Septian, selaku dari Ketua Kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kami bawakan, yaitu sistem pemesanan makanan menggunakan Python. Sebelum saya menjelaskan materi yang saya bawakan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan satu persatu anggota saya dari kelompok 3. Yaitu yang pertama ada Dika Ajis Prasetyo, yang kedua ada Bu Durotul Aini, yang ketiga ada saya sendiri, yang keempat ada Niken Ayu Resdiana, yang kelima ada Rizky Putra Fadilah, dan yang keenam dan terakhir ada Satya Raga Ramadhani. Next, saya akan menjelaskan latar belakang dari sistem pemesanan makanan ini, yaitu teknologi saat ini kan terus berkembang, kebutuhan akan layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses semakin meningkat, termasuk dalam sektor kuliner. Proses pemesanan makanan secara konvensional seperti pelanggan melihat buku, menu lalu memanggil pramusaji untuk memesan makanan seringkali memakan waktu dan kurang efisien, terutama pada jam sibuk. Hal ini dapat menyebabkan antrian panjang, kesalahan dalam pencatatan pesanan, serta pengalaman pelanggan yang kurang memuaskan. Maka dari itu, kami membuat sistem pemesanan makanan ini agar pelanggan dapat memesan makanan secara online tanpa ribet untuk langsung ke toko. Lalu di sini kami mendapatkan penelitian terkait, yaitu dari yang disusun oleh Muhammad Soleh, Bisnullah Sita Aji, Yudhistira Riyadi, dan Prilly Lutfan Kastari yang dirilis tahun 2022 dengan penelitian yang berjudul Pengelolaan Pemesanan Menu Makanan Menggunakan Framework Flash Python. Baik, sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Dika Aziz Prasetyo. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu ke flowchart. Nah, di layar ini ada tampilan flowchartnya kan, dari mulai program sampai ke akhir program. Untuk alur flowchartnya, ya ini alur flowchartnya. Yang pertama itu memulai program atau memulai dari titik awal. Yang kedua, menu utama terdiri dari beberapa opsi. Yang pertama lihat menu, menampilkan daftar menu restoran. Yang kedua buat pesanan, atau pelanggan memasukkan data, memilih menu dan jumlah pesanan, lalu dihitung total harga, lalu disimpan. Yang ketiga lihat pesanan, menampilkan daftar menu yang sudah ada. Terus yang ketiga edit dan hapus pesanan, mengubah jumlah atau harga pesanan, menghapus pesanan yang tertentu. Yang keempat ada transaksi melakukan pembayaran. Yang kelima, detail transaksi, melihat rincian transaksi yang sudah selesai. Yang kelima, keluar mengakhiri program. Proses utama yaitu buat pesanan, input data pelanggan, pilih menu, lalu edit pesanan, merubah jumlah atau total pesanan. Yang ketiga ada hapus pesanan, yaitu menghapus daftar pesanan. Yang keempat ada transaksinya, yaitu input ID pesanan, simpan total harga tabel transaksi, dan konfirmasi pembayaran. Yang keempat yaitu selesai, kembali ke menu utama atau keluar dari program. Saya Rizky Putra Fadilah akan menjelaskan struktur database-nya. Struktur database pada sistem ini memiliki beberapa tabel dengan kolom-kolomnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada tabel pelanggan. Ada ID pelanggan, tipe datanya ada integer, primary key, auto increment. Yang kedua ada nama, tipe datanya ada teks dan not null. Yang ketiga ada nomor telepon, tipe datanya teks dan not null. Tabel menu, selanjutnya ada tabel menu yang berisi ada ID menunya,
tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Yang kedua, nama menu, tipe datanya text dan not null. Yang ketiga ada harga, tipe datanya rel dan not null. Selanjutnya ada tabel pesanan. Tabel pesanan berisi ID pesanan, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Yang kedua ada ID pelanggan, tipe datanya integer, foreign key ke tabel pelanggan. Ketiga ada ID menu, tipe datanya integer, foreign key ke tabel menu. Yang keempat ada jumlah, tipe datanya itu integer dan not null. Yang kelima ada total harga, tipe datanya real dan not null. Selanjutnya ada tabel transaksi, isinya ada ID transaksi, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Yang kedua ada ID pesanan, tipe datanya integer, foreign key ke tabel pesanan. Yang terakhir itu ada total pembayaran, tipe datanya real dan not null. Perkenalkan, nama saya Satya Raga Ramadhani. Saya akan melanjutkan materi tentang pengkodean program. Pengkodean program mencakup pelanggan, menu, pesanan, dan transaksi. Tabel pelanggan menyimpan data pelanggan, tabel menu menyimpan daftar menu dan harga. Tabel pesanan mencatat pesanan dengan relasi ke pelanggan dan menu. Sedangkan tabel transaksi mencatat pembayaran dari pesanan. Selain itu, kode menambahkan data awal berupa daftar menu makanan dan minuman jika tabel menu kosong. Setelah semua operasi selesai, koneksi database ditutup untuk menyimpan perubahan dan menghemat sumber daya. Untuk codingan sudah seperti gambar yang tertera. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Duroto Aini. Pada program ini terdapat beberapa file. Salah satu filenya yaitu fungsi.py. Kode ini meliputi pengolahan restoran berbasis Python yang menggunakan SQLite sebagai database. Fungsi utama dari file ini meliputi lihat underscore menu untuk menampilkan daftar menu, buat underscore pesanan untuk mencatat pesanan baru beserta data pelanggan, lihat underscore pesanan untuk melihat daftar pesanan lengkap, serta edit underscore hapus underscore pesanan yang memungkinkan pengguna mengubah jumlah atau menghapus pesanan. Selain itu, fungsi transaksi digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran. Sementara detail underscore transaksi menampilkan laporan lengkap transaksi, termasuk data pelanggan, menu yang dipesan, jumlah, dan total pembayaran. Semua fungsi ini berinteraksi langsung dengan tabel database seperti tabel menu, tabel pesanan, tabel pelanggan, dan tabel transaksi. Untuk tampilan lebih jelasnya, kode ini dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan. File selanjutnya yang ada pada program ini yaitu main.py. Kode pada gambar yang telah ditampilkan merupakan bagian dari program Python untuk aplikasi pemesanan makanan. Program ini menggunakan fungsi yang diimport dari modul function dan database. Fungsi menu menampilkan menu utama dalam bentuk opsi 1-7 yang meliputi melihat menu, membuat pesanan, melihat pesanan, mengedit atau menghapus pesanan, melakukan transaksi, melihat detail transaksi, dan keluar dari aplikasi. Pengguna memilih opsi dengan memasukkan angka. Program berjalan dalam loop while hingga pengguna memilih opsi keluar atau opsi ketujuh. Selain itu, fungsi buat underscore database dijalankan terlebih dahulu untuk menginisiasi basis data sebelum menampilkan menu. Selanjutnya di sini ada hasil dari database. Gambar di samping menunjukkan struktur database yang terdiri dari 4 tabel utama. Yang pertama ada menu, pelanggan, pesanan, dan transaksi yang saling terhubung melalui relasi. Database ini mendukung sistem pemesanan sederhana, di mana data menu, pelanggan, pesanan, dan transaksi dicatat secara terstruktur. Misalnya,
Tabel pesanan mencatat total harga berdasarkan jumlah barang yang dipesan, sedangkan tabel transaksi memastikan setiap pesanan memiliki data pembayaran yang sesuai. Struktur ini sangat efektif untuk mendukung alur kerja seperti pencatatan pemesanan, penagihan, dan analisis data penjualan. Relasi antar tabel memungkinkan pengambilan data yang lebih kompleks, seperti melihat siapa yang memesan makanan tertentu atau total pembayaran yang dilakukan pelanggan tertentu. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari hasil proyek yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Niken Ayu Resdiana. Baik, sistem aplikasi pemesanan makanan menggunakan Python berhasil diwujudkan dengan menerapkan struktur database yang efisien dan fitur-fitur yang memudahkan proses pemesanan. Sistem ini mencakup kemampuan untuk melihat menu, membuat pesanan, mengelola pesanan, serta melakukan transaksi dan pelacakan detail transaksi. Penerapan sistem ini menunjukkan potensi signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional restoran, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Penggunaan Python sebagai bahasa pemrograman utama memberikan fleksibilitas dalam pengembangan, sementara database SQLite memastikan penyimpanan data yang aman dan terstruktur. Aplikasi ini memberikan gambaran nyata tentang penerapan teknologi digital dalam mendukung bisnis kuliner, menjawab tantangan era modern, dan membuka peluang inovasi lebih lanjut di sektor ini. Terima kasih. Sekian pemaparan materi mengenai proyek sistem pemesanan makanan menggunakan Python yang telah kami sampaikan. Semoga dengan adanya penjelasan dari kami ini dapat menambah ilmu baru dan bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dalam pengucapan maupun kesalahan program yang telah kami buat dan kami jelaskan. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.